kita Allah yang dahsyat. Allah kita adalah yang luar biasa. Haleluya. Berikan salam kiri kanan, katakan, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Apa saudara berbahagia? Are you happy? Bahagia? Disingkirkan ke sini, bahagia? Ya, nanti lain kali disingkirkan ke padang gurun selama 3,5 tahun. Haleluya. Saudara kalau tidak mau mati syahid, kalau tidak mau harus menyerahkan kepala, ya masuk ke padang pasir. Ya jauh keadaannya dibanding dengan kota Makassar lain. Saya masih berbicara tentang kasih. Katakan sama-sama, kasih. 1 Korintus 13. Kasih ini adalah sesuatu yang luar biasa sehingga tidak cukup hanya 10-20 session. Mungkin sampai 100 session. Sebab kasih itu ada macam-macam. Kasih Allah, kasih dunia, kasih nafsu, kasih manusia. Ya, dan kita perlu mempunyai kepekaan, bertumbuh di dalam kepekaan kita untuk bisa mendeteksi ini bukan kasih Allah, ini kasih manusia, ini kasih nafsu, ini kasih duniawi, ya, ini kasih Allah. Jadi ada beberapa macam kasih, tapi saya harap itu tidak membuat saudara menjadi bingung. Wah, kalau begitu banyak saksi, banyak kasih, bukan saksi, banyak kasih. Yang mana ini yang benar? Yang mana yang saya mesti pilih? Ya. Saudara, saya akan tunjukkan kepada saudara, kepekaan itu sangat penting untuk mengetahui bahwa ini bukan kasih daripada Allah. Ini adalah kasih manusia. Tidak jelek, tetapi itu kasih manusia. Ya, saudara perlu kepekaan. Nah, saya berbicara tentang kasih. Maka kasih itu ada 2 macam. Yang pertama adalah kasih yang sejati daripada Allah. Yang kedua adalah kasih manusia. Ya, kasih Allah. Maafkan, kasih itu ada yang sejati, kasih Allah. Taruhlah kasih Allah, ya. Atau kasih. Ada yang sejati, tapi ada juga kasih yang palsu. Jadi di mana saja kita hidup di dunia ini, selalu kalau ada yang asli, ada yang palsu. Ya, VCD asli dalam tempo 1 hari sudah ribuan yang palsu. Ya, manusia lebih cenderung kepada yang palsu. Manusia cenderung untuk tidak mau ambil yang sejati. Karena mesti bayar dan bayarnya mahal. Ya. Kalau saudara mau mendapatkan kasih yang sejati dari Allah, saudara harus membayar. Bukan untuk keselamatan kita, tapi untuk kita bisa mendapatkan kasih Allah yang sejati. Tapi jangan takut tidak membayar dengan uang, tapi membayar dengan ketekunan, saudara. Kita perlu tekun, kita perlu setia untuk bisa mengetahui ini bukan kasih daripada Allah. Sekalipun ini baik, tapi baik dengan tanda kutip. Ya, jadi bagaimana kita bisa membedakan bahwa ini kasih yang sejati, yang ini tidak, palsu. Ya, saudara, pada saat manusia menekankan kepada satu kebenaran, terus ditekankan itu, yang satu, maka akan ada efek yang kurang bagus. Misalnya, kasih, terus diajarkan tentang kasih. Kebenaran itu tidak tergantung cuma satu kasih, tapi kebenaran Allah itu begitu banyak sekali. Ya, jadi kalau kita cuma tekankan kasih, maka disiplin tidak ada dalam gereja. Ada gereja yang menekankan disiplin, kasihnya tidak ada. Ya, jadi bagaimana seharusnya seimbang antara kasih, ya, dan pendisiplinan. Dalam Ibrani pasal 12, Paulus berkata, terhadap anak jasmani aja tidak ada anak yang tidak pernah diajar, apalagi anak rohani. Anda bisa menjadi anak yang tidak dihajar oleh Tuhan, tapi bukan anak sungguh, anak blasteran, anak apa itu blaster? Anak haram, campuran, ya kayak barang campuran aja, ya begitu. Sebab dalam Ibrani 12 dikatakan anak mana yang tidak pernah dididik oleh orang tua, sekalipun memang mendidik harus dengan hikmat daripada Allah, dan hikmat itu lahir dari apa? Kelemah lembutan. Jadi pada saat sudah menghadapi satu masalah, belum apa-apa, marahnya duluan jalan, itu bukan hikmat Allah. Hikmat Allah itu tidak lahir dari kemarahan, dendam, sakit hati, ya kepahitan hati dan sebagainya.
Sebab itu banyak orang Kristen mestinya sudah kembali kepada Bapa, belum bisa kembali. Karena kalau kembali dengan keadaan begini, dia tidak mendapatkan upah di surga. Tempatnya paling rendah mungkin, yang paling tidak enak. Ya. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan, Tuhan menunggu dia sampai dia sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Ya. Saudara boleh catat saja, tidak usah baca Ibrani pasal 12. Ya, mulai dari ayat 1 sampai ayat 13. Di situ kita melihat bahwa anak-anak gampang tidak pernah dihajar. Anak-anak yang benar, yang benar, anak Tuhan itu pasti diajar. Nah, pada saat kita menekankan satu poin saja, yaitu misalnya kasih, maka di dalam gereja itu tidak ada disiplin. Sembarangan, semua orang mau khotbah bisa, semua orang mau ini itu bisa. Ya, siapa saja yang mau khotbah boleh. Ya, sembarang orang boleh, dan ini sangat berbahaya sebab kalau di dalam gereja tidak ada disiplin, itu sangat bahaya. Ya, coba kita baca Yeskiel, tidak ada yang mengajarkan bahwa ini putih, ini hitam, harus dibedakan dan jangan sampai salah pilih. Ya, saudara kita mau baca Yeskiel pasal yang ke-22, Yeskiel 22, ayat yang ke-26. Sudah dapat? Kalau sudah katakan ya. Kalau belum bilang belum. Ya, sudah? Oke. Pasal 22 ayat 26. Yeskiel. Imam-imamnya memperkosa hukum ya, Tauratku. Lebih keras sedikit, lebih keras. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku. Oh, hukum Taurat itu diinterpretasikan seenaknya. Ya, semaunya dia. Ya, terus dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Iya. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Nah, mereka imam-imam itu tidak pernah mengajar kepada umat untuk membedakan ini benar, ini tidak benar. Ini putih, ini hitam. Ya, putih dikatakan kekuning-kuningan. Hitam dikatakan ini abu-abu. Jadi selalu mau merendahkan standar ukuran dosa itu sampai di mana sebetulnya. Ya, jangan dosa dibilang ini kebiasaan. Ya, tiap hari marah itu kebiasaan. Bukan, tiap hari marah itu dosa. Ya, ada banyak orang Kristen mau menurunkan ukuran standarnya supaya kalau dia melakukan itu tidak dikatakan bahwa itu dosa. Tapi bisa saja kita roba-roba kalimatnya, ya kita roba-roba judulnya atau sebutannya untuk itu, tapi tetap di hadapan Allah segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan itu adalah dosa. Di sini mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan tidak kudus. Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang lain. Sehingga umat Tuhan tidak tahu ini najis atau tidak. Kira-kira menurut saya tidak, karena dia melakukan itu. Ya. Ini benar apa tidak? Tidak tahu. Umat tidak pernah diajari dan diajar mana batas-batas putih, mana batas-batas hitam. Kebenaran itu batasnya dari mana sampai mana. Ya, kasih itu batasnya dari mana sampai mana. Ini sangat berbahaya sekali. Dan ini dicela oleh Tuhan, ditegur imam-imamnya. Sebab mereka memperkosa Tauratku. Artinya dia ambil poin-poin dari hukum Taurat, ayat-ayat dari hukum Taurat, tapi dia menginterpretasikan, menafsirkan menurut diri sendiri. Ya, jadi ini sangat berbahaya sekali. Terus mereka tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Sehingga kalau di dalam gereja tidak ada batas-batas, tidak ada pengajaran yang mengajarkan kepada umat Tuhan. Hati-hati terhadap ini. Ya, hati-hati terhadap itu. Batasnya di mana? Maka gereja itu ada dalam bahaya. Sehingga gereja akan berkompromi dengan dunia. Ya, saya dengar di Jerman sekarang banyak gereja tutup. Dan yang masih bertahan, ya karena dia datangkan sirkus, tukang sulap, ya macam-macam. Supaya orang mau datang kasih kolektor. Karena apa? Katedralnya di barat itu bagus-bagus. 300 tahun yang lalu, ada yang 600 tahun yang lalu. Ya, dari macam-macam. Dia punya seni dan sebagainya. Dan itu sangat mahal sekali untuk memelihara. Mengeluarkan uang yang cukup mahal, sedangkan gerejanya itu kosong, cuma 10-20 uma-uma, upa-upa yang sudah mau mati,
Dia pikir ya lebih baik aku yang mau mati, aku tidak pergi ke kafe, tapi aku pergi ke gereja. Yang masih muda pergi ke kafe, hati-hati juga di sana. Kalau ada bom, ya. Sudah kenapa Tuhan izinkan bom meledak di situ? Karena itu tempat yang seharusnya kita anak Tuhan tidak ada di situ. Ya, jadi kalau kita tidak ada di situ, ada perlindungan daripada Tuhan. Tapi kalau kita nyelonong masuk di situ, perlindungan tidak diberikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia berada di tempat yang salah. Oke, jadi kalau tidak ada pengajaran, tidak ada pemberitahuan, tidak ada cuma menekankan hal kasih saja, maka lama-lama orang akan berani berbuat dosa. Satu. Yang kedua, sebab toh tidak dihukum. Saya berbuat dosa ini toh sama saja, ya tidak dihukum, ya dan tidak ada pendisiplinan. Maka daripada itu perlu adanya keseimbangan. Katakan sama-sama, keseimbangan. Coba tolong dia. Keseimbangan. Antara apa? Antara kebenaran, ya, kebenaran dan kasih. Kalau kasih terus, dunia bisa kompromi. Gereja bisa kompromi dengan dunia. Tapi kalau kebenaran terus, ini menghilangkan kasih karunia. Kebenaran harus ada, tetapi kasih harus juga ada di dalam gereja. Bisa tangkap? Kalau salah satu ini tidak ada, bahaya. Gereja dalam berbahaya. Ya, kalau cuma kasih, ya cinta orang berdosa. Ada seorang dia saksi berapa tahun yang lalu, sebab dia bersaksi dan dia bilang begini, Tuhan itu baik, tidak seperti manusia, suka menghakimi. Tuhan tidak menghakimi. Bapak mengutus putranya tunggal untuk apa? Untuk mati di salib. Untuk mati di salib, oke. Untuk dosa kita, ya. Apa saja dosa kita, semua sudah dihapus oleh darah Yesus. Kenapa dia ngomong begitu? Apa salah? Tidak. Tapi dia bidikkan fokusnya kepada sesuatu. Karena dia baru kawin, ambil istri kedua. Ya, Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa, termasuk saya punya istri 2, katanya, ya, atau 3. Ya. Nah, dia sudah memplot lebih dulu fokusnya kemana, tujuannya kemana. Lantas dia cari ayat di dalam Alkitab untuk bisa mempertahankan dia supaya dia tetap bisa hidup dalam dosa dan aman dari kecaman orang. Apa sebabnya? Ini Alkitab berkata Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, di sini yang pertobatannya tidak disebut-sebut. Yang bagian A saja yang disebut. Tuhan datang untuk orang berdosa. Sayalah orang yang paling berdosa. Bisa mengerti saudara? Firman Allah, nah pada waktu Hawa dicoba oleh iblis, pakai apa? Iblis pakai firman Tuhan. Tapi dirubah. Tujuannya iblis adalah menjatuhkan. Pokoknya tujuannya dia menjatuhkan. Nah, dia mulai cari ayat di mana yang bisa mendukung tujuannya dia untuk jatuh. Ya, itulah sebabnya. Tujuan dari iblis untuk menjatuhkan, maksud saya. Nah, perlu ada keseimbangan antara kebenaran dan kasih. Perlu ada keseimbangan antara kekerasan dan kemurahan. Sebab itu Alkitab berkata begini, perhatikan kemurahan Allah, tapi juga perhatikan, kok enggak ada suara, apa sudah tidur atau takut atau lapar cipulu. Gereja harus ada kemurahan. Perhatikan kemurahan Allah, tapi juga perhatikan kekerasan Allah. Kalau kekerasan dia hapus, wah kemurahan. Tuhan Yesus kan murah hati, Bapak juga murah hati. Rasul suci murah. Lama-lama gak murah, mahal. Dia mesti bayar mahal dosa itu. Makanya perlu kita perhatikan bukan cuma satu sisi. Sebab kalau satu sisi berarti domplang, apa itu? Berarti tidak seimbang. Ya. Dan biasanya orang yang bikin ekses di dalam gereja dan di dalam rumah tangga dan apa itu orang yang tidak punya keseimbangan. Menekankan satu kebenaran tapi yang lainnya diabaikan. Itu tidak benar. Atau menekankan satu karena dia punya motivasi mungkin lain tapi mengabaikan yang lain. Itu sangat fokuskan kepada kemurahan Tuhan tapi kekerasannya kita lupakan. Itu juga salah. Ya. Tapi juga cuma kekerasan Allah. Kemurahan Allah tidak pernah disinggung. Maka banyak orang nanti keluar dan mengatakan sebelum aku
kena kekerasan Allah, aku keluar lebih dulu. Apa sebabnya? Tidak ada keseimbangan. Perlu ada keseimbangan. Kalau tidak, gereja sakit. Jangan lihat banyaknya orang. Kualitas rohaninya bagaimana? Setiap gereja itu ada kualitas rohaninya. Jangan sampai kualitas rohaninya seperti Laodikia. Ya, tidak kekurangan apa-apa. Pokoknya semua kecukupan. Lebih dari cukup. Tapi suam, Tuhan ancam. Kalau kamu tidak bertobat, ya kalau kamu tidak bertobat, aku akan muntahkan kamu. Wah, luar biasa ini. Ya, semoga itu tidak terjadi dengan kita. Apa sebabnya? Besar, kaya, tetapi banyak yang suam di dalam. Ya, saudara, saya harap kita tidak mau suam. Kita mau berapi-api untuk Tuhan. Amin. Ya, jangan lau, milau. Ya, jangan. Coba kita mau baca di dalam Roma 11 ayat 22. Roma 11 ayat 22. Ayat 12. Ayat 22, maaf. 11 ayat 22. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah. Perhatikan apa? Kemurahan Tuhan. Terus? Dan juga kekerasannya. Apakah dikatakan perhatikan kemurahan Tuhan? Titik. Enggak. Perhatikan kemurahan Allah. Dan juga kekerasan. Oh, Allah itu keras. Ya, sesuai dengan ini. Tapi keras untuk siapa? Kita mau baca terus. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Mengabaikan kemurahan Allah. Menolak kemurahan Allah. Sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Mereka hidup kembali kepada dosa. Nah, orang demikian ini harus memperhatikan kekerasan Allah. Jangan cuma kemurahan Allah saja. Ya, terus. Tetapi atas kamu kemurahannya. Ya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Tetap dalam kemurahan. Jangan keluar daripada kemurahan Allah. Ya, terus. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Ya, saudara. Jadi di sini kita melihat kasih dan kemurahan. Ya, kasih dan kemurahan Allah di satu sisi. Tapi yang di sisi yang lain adalah kekerasan dan kebenaran. Tidak ada ya kekerasan. Ya, kalau yang kasih dan kemurahan, kasih Allah dan kemurahan Allah tujuannya apa? Untuk mengampuni. Betul? Percuma Tuhan Yesus naik di atas salib dan disalibkan dan mati kalau dia tidak mau mengampuni kita. Semua salib tidak ada artinya kalau dia tidak mau mengampuni kita. Sehabis disalibkan, diturunkan, dikubur, hari ketiga bangkit, tetap kita tidak selamat. Kenapa? Gak mau mengampuni saya. Dengar baik-baik. Pengampunan itu sangat penting. Sebab salib tanpa pengampunan tidak ada artinya. Ya. Tapi mengapa kok Tuhan itu bukan cuma kasih kemurahan, tapi juga perhatikan kekerasannya. Karena Tuhan lihat ada banyak orang yang menghargai kemurahan Tuhan. Tapi ada banyak orang Kristen yang lain tidak menghargai kemurahan Allah. Dan bagi orang yang tidak menghargai kemurahan, sudah diberi tetapi tidak menghargai, maka bagi dia harus ingat bahwa Tuhan tidak cuma murah hati, tapi Tuhan juga bisa tegas. Bisa nangkap? Bisa tegas dia. Orang bilang keras, tegas. Kalau tidak, kasih Allah itu diselewengkan, ya, dipakai untuk ini, dipakai untuk itu. Kasih Allah itu cuma dipermainkan saja. Makanya perhatikan kemurahan, tapi juga perhatikan kekerasan Allah. Mana lebih dulu yang disebut tadi? Perhatikan kemurahan. Kemurahan lebih dulu yang disebut. Haleluya. Dan juga perhatikan kekerasan. Siapa itu kekerasan Allah? Bagi siapa? Bagi orang yang sudah menolak kemurahan Allah. Makanya ini duluan ditunjukkan. Ayo, kemurahan Tuhan. Perhatikan kemurahan Tuhan. Saudara ya, kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu, kalau kita tidak bisa berubah, kemurahan Tuhan akan bisa membuat kita berubah. Betul? Tapi jangan lupa juga bahwa Allah itu punya ketegasan. Supaya manusia tidak bermain-main dengan dosa. Anggap enteng dosa. Ya, apalagi kembali kepada dosa lama setelah diampuni.
Sebab gereja cuma menekankan kasih, kemurahan. Ya, diampuni, tapi setelah itu kembali dosa yang lama. Kenapa? Nggak ada kebenaran. Nggak pernah diajarkan kebenaran itu. Akhirnya dia sudah dilepaskan, kembali lagi pada satu waktu. Nah, tidak ada orang yang takut akan Tuhan kalau Allah cuma murah hati, kasih, sukacita, tapi tidak ada ketegasan, maka banyak orang akan kembali kepada dosa setelah mereka diampuni. Ya. Dan orang tidak akan menjadi takut lagi akan Allah. Orang berani bermain-main dengan dosa. Toh tidak ada hukuman. Toh konsekuensinya tidak nyata. Toh ini, toh itu. Ya, banyak toh. Tidak ada konsekuensi. Nah, oleh sebab itu kita mesti berhati-hati. Ya, Allah, kalau kita menekankan bahwa Allah itu kasih, maka kelanjutannya apa? Ya, karena Allah itu kasih, Allah tidak sampai hati membuang manusia masuk di dalam neraka selama-lamanya. Mungkin satu periode tadi Tuhan ambil lagi, kasihan kodong, kamu sudah 1000 tahun di dalam neraka, badanmu kurus, tinggal kulit sama tulang. Ya, sini saya ambil kamu. Enak kalau begitu. Jadi orang berdosa. Ya, cuma 1000 tahun. Alkitab bilang selama-lamanya, bukan 1000 tahun saja. Ya, atau juga ada orang bertanya kepada saya, kalau setan mau bertobat, apa Allah mau ampuni? Saya tidak perlu menjawab Allah mau mengampuni atau tidak. Saya jawab, tidak pernah si jahat itu mau bertobat. Dari sononya, dari dulu sampai sekarang masih tetap menipu sini, menipu sana, menggoda sini, menggoda sana. Ya, tidak tulus di sini, tidak tulus di sana. Tidak pernah iblis itu pada suatu ketika akan bertobat. Sebab kalau dia mau bertobat, jauh sebelum hari ini dia sudah bertobat. Lebih dari 6.000, lebih mungkin daripada 10.000 tahun yang lalu iblis jatuh dalam dosa. Tapi sampai hari ini dia terus menyesatkan manusia. Itu bukti bahwa dia tidak pernah punya keinginan untuk bertobat. Kalau dia bertobat tentu dia akan berhenti tidak menipu orang lain. Untuk membawa mereka masuk di dalam neraka. Amin. Ya, haleluya, saudara ya. Demikian juga kalau kita cuma menekankan tentang kekerasan, kebenaran. Wah, ini saja setiap minggu dikhotbahkan. Ya. Yang itu tidak. Saudara, maka Allah itu menyangkali keberadaannya dia sebagai kasih. Karena Alkitab berkata Allah itu katakan kiri kanan. Lagi sekali. Allah itu adalah keras. Betul? Betul? Kok ragu-ragu? Allah itu keras. Amin? Salah. Ya, Allah itu kasih adanya, saudara ya. Jadi kalau kita cuma menekankan kebenaran, kekerasan Allah, maka Allah itu nanti kayaknya menyangkali keberadaannya dia sebagai kasih. Ayat yang mengatakan Allah itu kasih aja coret. Kenapa? Tiap minggu khotbah tentang kekerasan, kebenaran, kekerasan. Kasihnya nggak ada, jomplang. Apa jomplang itu? Nggak seimbang. Betul? Manusia aja kalau tidak seimbang, sakit. Ya toh ya? Tekanan darah mestinya 120/80. Hari ini bukan 120, 210 balik. Tekanannya 120. Waduh, sudah dekat dengan sorga itu. Ya. Makan coto 1 kali, koit. Iya, jangan, Tuhan mesti mau pakai saudara sekalian, amin. Ya, kalau orang itu sungguh-sungguh sama Tuhan, kalau dia mau mati, dia merasa kok. Dia merasa. Ya, dan nanti kalau kamu mau mati, kamu merasa. Ya, tapi ya kalau pekerjaannya belum selesai, wah, mahkotanya dikurangi sama Tuhan. Kenapa? Malas. Kenapa? Bangun tidur jam 11. Maafkan saya tidak menyinggung atau menyunggi. Saya juga tidak tahu siapa yang bangun jam 11. Semoga tidak ada. Kalau ada, bertobatlah. Haleluya. Ya, demikian juga ada pengajaran bilang setan itu dimasukkan dalam api neraka pada akhirnya tidak untuk selama-lamanya. Ada satu periode karena Allah itu kasih ada, tapi dia tidak tekankan juga kebenaran dan kekerasan.
ada satu periode tahun sekian, maka setan itu akan diambil lagi dari neraka dan dibebaskan. Masa iya? Saya tidak percaya itu. Ya. Wahyu fase terakhir mengatakan sampai selama-lamanya. Selama-lamanya tidak ada lagi bisa dilepaskan dia, karena dia adalah pengharu, pengacau bangsa-bangsa, kata satu ayat. Nah, jadi kalau kita cuma menekankan soal kebenaran dan kekerasan, Allah itu tampaknya sudah bukan kasih, tetapi Allah itu kelihatan menakutkan, seram, menyeramkan, sadis, kejam. Kenapa? Karena Allah itu keras adanya. Nah, bisa mengerti? Apa dia keras? Ya, tapi jangan lupa dia juga penuh kemurahan. Hanya kita ini bagaimana memanfaatkan atau tidak kemurahan Tuhan itu, kasih Tuhan itu, sukacita. Memanfaatkan atau tidak? Kalau tidak memanfaatkan, kita membuat semua itu sia-sia. 3 hal kasih, sukacita, sia-sia. Ya, karena kita fokus tidak kepada kebenaran dan kasih sukacita. Seimbang, seharusnya seimbang. Saudara, ini satu hal yang saya mau jelaskan kepada saudara. Ya, jadi kesimpulannya begini. Siapa yang menolak kekerasan Allah? Siapa? Yang menolak kemurahan Allah. Gampang tuh. Sekali lagi, siapa yang menolak kekerasan Allah? Maafkan. Menolak kebenaran. Siapa yang menolak kebenaran? Yang menolak kemurahan Tuhan. Pada akhirnya dia menolak kebenaran. Ya, Tuhan tidak mau kita menolak kasih Allah, tetapi marilah kita menerima. Coba saya mau bacakan Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 11. Sudah dapat atau belum? Ayat 11. Ya, oke. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Ini perempuan yang berzina tertangkap basah. Mereka dibawa kepada Tuhan Yesus untuk diadili. Tapi di balik pengadilan yang mau diadilkan kepada Tuhan Yesus itu, mereka mau menangkap Yesus ya, dengan putusannya yang keliru, mungkin salah, supaya dia disalib. Nah, orang Farisi membawa wanita yang tertangkap basah. Dari sini kita sudah melihat pengadilannya tidak seimbang. Betul? Keadilannya tidak seimbang. Karena apa kok cuma perempuannya saja yang dibawa? Mana yang laki? Kalau dia hubungan seks dengan siapa? Dengan roh jahat, tuyul, atau siapa? Manusia. Mana yang laki kok tidak dibawa? Di sini kita melihat ketidakseimbangan. Ya. Bagian A, ayat 11a, kata Yesus, sudah dibaca tadi? Sudah baca. Kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Ini bagian A, aku tidak menghukum engkau. Kenapa itu? Kemurahan. Betul? Kasih, kemurahan. Tapi bagian B dikatakan, pergilah, aku tidak menghukum engkau. Pergilah, ya pergilah, betul. B betul, saya tidak keliru. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Bukan mulai lahir, mulai sekarang. Apa itu? Ketegasan Tuhan. Sebenarnya ini tambah satu lagi, ketegasan. Bisa ditulis, ketegasan. Tapi di sini juga seimbang dengan kemurahan dan kasih. Di mana itu kemurahan kasih? Tuhan katakan, Tuhan bilang, aku tidak menghukum kamu. Ketika Tuhan berkata, siapa yang tidak pernah berbuat dosa seperti wanita ini? Boleh ambil batu pertama, lemparkan kepada wanita ini, dan yang lain ngikuti sampai mati. Gak ada satu orang, pria-pria di situ yang, gak ada satu orang mau melempar batu. Kenapa? Dia tahu ini langganannya dia sebetulnya. Ya, tetapi mereka pergi satu demi satu. Tinggal Yesus dengan siapa? Perempuan ini. Lantas Tuhan tanya, mana mereka itu semua? Mereka pergi Tuhan. Tuhan bilang, oke. Mereka tidak menghukum.
Dan Tuhan berkata, pergilah, ya artinya pergi, diampuni, pergilah, ya, dan jangan berbuat dosa lagi. Seimbang, ya, pergi, diampuni, bagian A, bagian B, jangan kembali dosa yang lama, ya. Jadi seimbang, kalau enggak, banyak orang Kristen sudah diampuni, kembali lagi dosa yang lama, diampuni lagi, kembali lagi, diampuni lagi. Kenapa? Karena cuma dosanya yang diampuni, cara hidup tidak berubah. Masih tetap penuh keinginan, penuh nafsu, penuh kepahitan dan sebagainya. Tidak pernah dia mau merubah. Bagaimana caranya merubah? Mesti mengakui lebih dulu, Tuhan minta ampun, saya ini orang berdosa. Karena saya penuh dengan kepahitan, saya penuh dengan kecemburuan, saya tidak pernah merasa senang kalau melihat orang lain lebih kaya dari saya, atau lebih hebat dari saya, atau lebih keren daripada saya, atau dasinya lebih hebat daripada saya. Ya. Saya tidak serius, tidak menganggap dosa itu serius. Dianggap enteng, main-main. Lama-lama kembali lagi kepada dosa yang lama. Diampuni lagi, kembali lagi, diampuni. Kenapa? Banyak orang Kristus seperti itu. Kenapa? Karena tidak diajarkan keseimbangan antara Kristus yang penuh kasih, sukacita, dan kemurahan dengan Kristus yang penuh kebenaran, ketegasan, bukan kekerasan, ketegasan. Bisa mengerti? Kalau kita terus fokus ke situ, tidak seimbang. Kalau kita fokus terus ke sini, jadi hukum Taurat lagi, kembali Taurat. Ya. Jadi harus ada keseimbangan. Ya, saudara, ini yang Tuhan mau supaya kita. Ayat 11a itu kasih Allah, ayat 11b tadi dalam Yohanes 8 itulah keadilannya. Jadi dia penuh kasih. Untuk apa? Mengampuni. Kasih itu mengampuni. Tapi keadilannya ini, kebenaran, ketegasan ini untuk apa? Untuk mendisiplin. Contoh Miriam, adik Musa. Pada waktu itu terjadi pertengkaran famili, pertengkaran dalam keluarga, sebab 3 bersaudara ini pecah. 2 kompromi, 1 dilawan, 1 sendiri. Itulah Musa, yang 2 ini saudara kandung semua itu. Yang 1 namanya Miriam, yang 1 namanya siapa? Imam besar Harun. Maka intinya apa? Intinya adalah cemburu. Cemburu, lihat Musa ini kok enak ya sebagai pimpinan. Aku ini kan juga pimpinan. Aku ini juga pimpinan yang tamborin. Ya, Miriam. Dia pemimpin tamborin. Luar biasa. Dia kalau main tamborin bisa menyeberang dari sungai sini ke sungai situ. Wah, luar biasa. Ada taktiknya itu. Ada taktiknya. Kemudian puncaknya adalah pada waktu Musa mau kawin, diumumkan. Nabi Musa akan menikah lagi. Wow. Bukan dengan orang Israel yang kulitnya putih-putih, tapi dengan orang perkusi. Orang yang dari Afrika, hitam polos. Miriam sama Harun bilang, Pak, wah kok manggil Pak, ya kodok, ya. Bagaimana Musa itu? Mau kawin lagi. Istrinya mana? Istrinya tidak ikut, tinggal di rumah bapaknya Jitro. Ya. Mungkin satu waktu dia akan dikirim juga. Istrinya mana? Tidak ikut. Musa mau kawin lagi. Wah, dunia akan bisa terbalik dan langit akan runtuh katanya. Kesempatan ini mereka 2 orang bersatu hati. Hati-hati, satu hati untuk apa? Untuk melawan otoritas. Makanya saya bilang, ada orang bilang, saya mau 2 gereja, boleh Boleh saja. Ayatnya tidak ada tapi boleh. Tapi masalahnya kamu mesti jawab sekarang. Kamu akan menundukkan diri kepada otoritas yang di mana? Iya ya, bingung saya. Bukan bingung. Nah, ini orang tidak tahu terima kasih. Firman-firman yang pengajaran yang di sini aja mereka belum melakukan sepenuh. Mungkin 25%, mungkin 10% masih belum. Kok mau beredar-edar keliling-keliling dunia? Ya, tapi ya itu pilihannya dia. Kalau dia pilih itu, dia sendiri bertanggung jawab. Saya ampuni saja. Tuhan ampuni dia, saya doakan dia, berkati dia. Tiap hari saya menghadapi masalah-masalah, tiap hari saya melihat orang-orang yang mukanya kayak jeruk nipis begitu di muka saya. Dia tahu kalau dekat saya tak damprat sampai saya, tapi damprat dengan kasih, dengan hikmat. Ya. Nah, orang-orang yang demikian itu sulit untuk menundukkan diri,
Ya, kalau kita lakukan firman Tuhan itu sudah bagus. Kemudian mereka datang kepada Musa, mereka marah, mulai marah. Kemudian ada satu perkataan yang dia ucapkan. Musa, jangan kamu pikir bahwa kamu sendiri yang dipakai Tuhan. Jadi nabi besar dan sebagainya. Kami ini siapa? Jangan anggap enteng. Kami ini adalah nabiya. Ya, Miriam adalah nabiya. Harun apa? Jabatannya imam besar. Wah, tinggi sekali. Imam besar. Kok kita juga bisa dipakai Tuhan? Miriam bilang, kita juga bisa nubuat. Bukan cuma kamu saja nubuat. Tidak dilarang bernubuat. Yang dilarang adalah marahnya. Marah kenapa? Karena sudah lama. Dendam. Iri hati. Kok kita di sini, ini lebih tua dari Musa semua. Dua saudara ini lebih tua. Kalau lebih rendah, lebih muda, oke lah. Anggap ini kakaknya dia, Musa ini. Tapi Musa itu siapa? Adik saya itu. Ya, waktu saya sudah mulai berbuat ini itu dan sebagainya, berlomba ini itu, dia masih ingusan begitu. Kenapa dia yang paling rendah? Kok sekarang mau menjadi pemimpin kami? Cuma terlambat kok, baru saat itu mereka ngomong. Karena iri hati. Makanya iri hati, cemburu itu sangat jahat sekali. Membuat orang jadi pahit, membuat orang jadi benci. Nah, kita mesti minta darah Tuhan Yesus membersihkan. Ya, dengan cara apa? Memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur, itu senjata Tuhan yang diberikan kepada. Dengan mengucap syukur, saudara bisa sembuh. Dengan hal-hal yang lain yang saya sebutkan tadi, praise and worship, saudara bisa ditolong Tuhan. Ya, jadi sangat penting sekali. Nah, akhirnya Tuhan marah. Miriam, kamu berani, kamu jangan lihat adikmu itu sebagai adik jasmani. Memang dia lebih muda, tapi aku pilih dia. Dia tidak mau, tadinya Musa tidak mau. Tidak mau, sampai Tuhan marah. Nah, akhirnya Musa bilang, itu aja kakak saya itu namanya Harun, itu pintar ngomong. Masalahnya dia tidak bisa ngomong. Bisa ngomong tetapi pelat. Bisa ngomong tetapi tidak sebaik itu. Maka dipanggilnya. Setelah pertengkaran, Tuhan marah, Tuhan naik ke sorga. Bersama awan kumulus, awan naik ke sorga. Pada waktu awan itu naik, kelihatanlah 3 orang ini. Tapi yang paling berbahaya adalah satu itu kena kusta yang sudah stadium terakhir. Siapa di sini yang kena kusta stadium pertama? Pertama masih belum apa-apa. Terakhir, putih semua, dari ujung rambut sampai mata juga putih dan semua putih, semua serba putih. Tapi putih yang busuk, bukan putih yang baik. Ya, saudara, dan dia kena bukan kanker, kusta, betul? Bukan kista, kusta. Ya, kusta. Oh, pada waktu Harun lihat begitu, dia bilang kepada Musa, Tuan, sekarang baru ngomong Tuan, tadinya kamu siapa? Dijambal, apa jambal? Dipanggil tanpa nama, tanpa jabatan. Dia Nabi Musa. Kalau dia mengenal Nabi Musa itu tidak kelebihan. Karena memang dia diutus, dipanggil oleh Tuhan. Tapi sekarang dia mulai menghormati. Karena lihat satu saudaranya ini sudah kena kusta. Tinggal matinya saja. Karena dia melawan Musa. Dan Musa tidak balas. Nah ini. Musa itu diam, orang yang paling lembut di dunia itulah Musa. Dalam bilangan 13 saudara. Ya. Saudara, kalau saudara dilawan orang dan saudara juga melawan orang, ya sudah pakpo. Apa artinya pakpo? Artinya ya satu-satu. Tuhan kok tidak bela? Loh, kamu sudah bela dirimu sendiri. Minta nama dihapuskan segala macam di dalam Quran, and so forth and so on and so on. Saudara, Tuhan mau supaya kita jangan seperti itu. Ya, saya kembali kepada Miriam. Musa diminta tolong doakan dia. Langsung Musa doakan. Saudara mau jadi Musa? Bukan musang. Musa. Mau jadi Musa? Mau jadi musang? Mau jadi Musa. Kalau mau jadi Musa begini. Kalau orang melawan saudara, jangan saudara lawan dia. Satu-satu. Ini bukan sepak bola, bukan. Diam saja, serahkan sama Tuhan. Jangan bela diri.
Kecuali kalau memang sudah ada dosa, lain perkara. Kalau tidak, karena hanya iri hati, ada, wah sudahlah, macam-macam itu. Ya, kalau sudah dilawan, sudah diam, serahkan sama Tuhan. Maka Tuhan akan membela. Percaya? Tuhan akan membela. Tidak usah minta, Tuhan tolong bela saya. Engkau advokat saya katanya. Tidak perlu. Tuhan sudah tahu apa yang dia harus lakukan kepada saudara dan saya. Seringkali kita yang tidak tahu apa yang kita mesti lakukan terhadap Tuhan. Ya, kita mestinya diam. Nah, itu sulit, itu pekerjaannya paling sulit adalah diam, berdiam diri, menantikan waktunya Tuhan untuk datang dan menolong kita, melepas kita. Tapi waktunya ini kapan? Tuhan kapan? Dia bisa lihat kiri, dia lihat kanan, kalau bisa ada paranormal yang tidak ada semuanya. Mulai cabang hati. Tuhan tidak suka. Ya. Jadi saudara, kalau di dalam gereja tidak ada disiplin. Nah, saya jelaskan belum selesai tadi, Bilangan 12 ayat 14 sampai 16. Setelah Musa doakan, nah, maukah saudara mendoakan musuh saudara? Cuma satu. Mau mendoakan musuh saudara yang habis maki-maki saudara, mau? Mau? Angkat tangan. Angkat kepala. Haleluya. Saudara, mau toh? Mau apa? Mau apa? Mau doakan. Tapi itu orang bikin susah sama Anda. Ketawa. Mungkin sebanyak ketawa. Maukah saudara mendoakan orang yang bikin susah saudara? Yang habis caci maki saudara? Seperti ini peristiwanya biasa. Mau? Kalau mau Tuhan jamin Anda akan dibela oleh Tuhan. Kalau Anda membela diri sendiri, Tuhan bilang, ya sudah satu-satu. Ya, biar aja dia seperti ayam jago sama ayam jago berkelahi sendiri. Aku tidak ikut-ikut. Kenapa? Mereka tidak pernah cari aku, tidak pernah minta tolong aku. Saudara ya, doakan dia. Pernah mendoakan orang yang saudara benci tadinya? Pernah? Angkat tangan, tapi tutup mata. Jangan lihat. Ya, saudara luar biasa. Tuhan ampuni. Tuhan bilang ini, kalau bukan Musa yang mintakan doa. Oh, Tuhan Allah itu kok kayak pilih-pilih kasih. Tidak pilih kasih. Tidak pilih kasih. Dia pilih hati yang tulus. Betul? Betul? Ada banyak orang muda sekarang punya potensi yang hebat, tapi karakternya jelek. Nah, ini kita perlu menangisi banyak anak muda kita yang belum apa-apa sudah dikuasai oleh mamon. Nanti saya bisa begini-begini dan sebagainya. Saudara, kalau Tuhan memberi kekayaan, tidak ada orang bisa menahan kekayaan itu. Tapi kalau Tuhan tidak memberi, saudara cari dimanapun, jungkir balik, kepala di bawah, pantat di atas, minggu juga kerja, hari, malam juga kerja, pagi jadi tidur, dan sebagainya. Nggak bakalan datang. Bukan ngutuki, tapi Tuhan mau ajar bahwa kita itu mesti berbeda gaya hidup kita dengan orang duniawi. Mengapa? Sebab kita punya Bapak surgawi. Mereka tidak punya bapak yang membela mereka. Betul? Tentu Tuhan akan bedakan antara orang yang punya bapak dengan orang yang tidak punya bapak. Kita punya bapak. Bapak kita di sorga. Setelah Musa mintakan ampun, langsung kustanya bersih. Luar biasa. Luar biasa. Ya, ini luar biasa. Tapi, ada tapinya. Nah, ini. Tuhan bilang kepada Musa, Musa, tahan dia 7 hari, masukkan karantina. Ya, kayak binatang aja dimasukkan karantina. Masuk situ. Kenapa Tuhan? Kalau bapaknya meludahi dia, mukanya, apakah dia tidak perlu masuk di dalam karantina? Harus. Karena dia juga seorang nabi. Pelanggarnya orang biasa dan nabi, beda atau tidak? Beda, karena nabi tahu lebih banyak. Nabi mengajar. Yang tidak nabi cuma mendengar, juga diminta untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi nabi 7 hari masukkan karantin, 7 hari masuk situ. Diransum sama makanan ini, Miriam, tehnya ini. Aku mau Coca-Cola, nggak ada Coca-Cola di sini. Nanti aja kalau keluar 7 hari setelah itu baru kamu minum Coca-Cola and so forth and so on dan sebagainya. Dimasukkan kerangkeng 7 hari, luar biasa. Kalau orang lain yang berbuat itu diampuni, ya bebas. Tapi ini kenapa kok tidak dibebaskan? 7 hari.
Karena dia adalah seorang nabi. Bisa mengerti? Dia adalah seorang nabi. Harun adalah seorang apa? Pastor. Oh bukan. Harun adalah seorang imam besar yang dipakai Tuhan tetapi kurang hati-hati di sini. Saudara, ini artinya 7 hari masuk di dalam karantin itu berarti perhatikan. Loh mana kok tidak ada sudah. Perhatikan ketegasan Tuhan. Bisa mengerti? Perhatikan itu kekerasan Tuhan itu, perhatikan yang baik. Dan kebenaran. Wah, kebenaran itu sulit buat saya. Keras buat saya. Lebih sulit kalau Anda menerjang kebenaran dan belok menyeleweng dari kebenaran. Lebih sulit itu. Sebab sesulit apapun kita hidup menurut kebenaran, masih ada Roh Kudus yang menolong kita. Masih ada kasih karunia yang ada pada kita. Masih ada urapan yang ada pada kita. Masih dibantu oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan dan sebagainya. Saudara, Tuhan mau seperti itu. Ya, akhirnya 7 hari ditunggu. Orang Israel tidak bisa jalan. Tunggu, masih ada 1 orang yang masuk karantina. Selesai itu, nah, mereka boleh berjalan lagi. Apa itu 7 hari? Ini ketegasan, kekerasan. Sebab itu perhatikan jangan cuma kemurahan Allah, tapi juga ketegasan Allah. Supaya seimbang. Orang tidak lihat terus gampang berbuat dosa. Kenapa kamu kok juga berbuat dosa? Iya, itu orang berbuat dosa itu didiamkan aja kok. Biar dia ini, itu dan sebagainya. Pendeta sekalipun, majelis sekalipun. Didiamkan. Jadi dengan tidak ada disiplin di dalam gereja, orang jadi lebih berani berbuat dosa. Bisa nangkap itu. Toh dia juga tidak ada konsekuensi apapun yang nyata. Ya habis berbuat dosa, sudah berbuat dosa, ya sama saja. Orang mulai bermain-main dengan kemurahan Tuhan. Bisa mengerti? Perlu di dalam gereja ada disiplin, tapi juga perlu ada kasih. Perlu ada kasih, tapi juga perlu ada keseimbangan. Kalau enggak, gereja itu sakit. Saya tadi katakan, sakit itu dari apa? Enggak seimbang. Gula mestinya 120, ini gulanya 720. Sudah dekat dengan bolangi. Enggak ada keseimbangan. Sakit gula, sampai dipotong dan sebagainya. Ya, penting ada keseimbangan. Ya, tekanan darah 800 per 300. Waduh, dekat dengan Pak Nara di sana juga. Pada saat gereja tidak ada keseimbangan, gereja Tuhan juga sakit. Kalau gereja sakit, pendetanya nomor 1 yang sakit. Setelah itu diaken yang sakit. Setelah itu PKS, demam flu. Setelah itu pejalan kolektor, sakit sungut. Kok tiap minggu putih hitam, bosan. Putih hitam. Kok begitu terus? Ya saudara mau pergi kerja, mau show atau mau apa? Show mbak, showcase, show anjing. Saudara, ya belum mau menyerahkan nyawa untuk mati disalib, sudah tidak tahan. Apalagi kalau itu baru saja baju putih hitam, sudah, aku tidak mau melayani. Tapi saya percaya tidak ada, semua melayani. Amin. Kalau toh ada 1, 2 itu dalam roh saya lihat dia melayani juga. Ya, puji Tuhan. Nah, kalau dosa tidak dianggap sesuatu yang serius, tidak ada konsekuensinya, ya, tapi Allah mengasihi tanpa syarat. Jadi kembali lagi hidup lama, boleh nggak apa-apa, tanpa syarat, ya. Dan orang menjadi semakin berani berbuat dosa. 4 hal ini. Yang kelima, orang lagi tidak takut akan Tuhan. Padahal itu takut akan Tuhan itu permulaan daripada kebijakan surga. Orang akan bermain-main dengan kasih karunia Tuhan. Ya, maka saudara rusak. Kerohanian akan menjadi rusak. Sebab itu jangan dianggap remeh. Sebab kalau dosa dianggap remeh, maka dosa itu akan segera menyebar ke seluruh jemaat. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Sekarang ada SMS, mulut kita lebih tajam dari SMS.
dan lebih cepat daripada SMS. Betul? Betul? Betulnya kok aras-arasan. Ya, saya percaya, betul. Di sini mulut manusia itu bisa ada fotokopi sampai 1 meter, 1 kilometer. Ya, saudara bisa mengerti. Sebab itu kita perlu diajar semua kebenaran. Jangan cuma satu ini tidak. Atau ini saja, itu tidak. Bisa mengerti? Kalau cuma ini saja, orang Kristen itu jadi ketakutan terus kalau ke gereja. Kenapa? Allahnya sadis. Allahnya, wah luar biasa kalau sudah marah. Ya, dan sebagainya. Takut, loh mana lagi, tidak ada. Mungkin dia ketakutan sampai dihapus. Ya, wah saya belajar sabar. Segala masalah datang ada pembelajaran. Ya, oke. Jangan ngantuk di sana. Nah, keseimbangan. Ya, dalam mendidik anak juga mesti begitu. Jangan terus. Belum apa-apa, awas. Udah panas. Anaknya takut semua. Lama-lama jadi sakit jiwa kalau begitu. Tidak tahan dia. Ya, saudara, kita mesti ada keseimbangan. Ya, wanita-wanita yang melayani Tuhan juga harus ada keseimbangan. Jangan keluar rumah jam 7 pagi, pulang jam 7 malam. Di mana? Mama dari mana? Dari Komsel. Loh, berapa Komsel? 5. Waduh, mati langsung masuk surga. Kalau masuk. Ya, jam berapa saja? Jam 7 pagi, jam setengah 10 pagi, jam 4 sore, jam setengah. Kok ikut dengan gereja di sini? 4 kali ditambah 1 kali tengah malam. Saudara, tidak benar. Semua saya minta jembati sekarang maju. Satu orang yang mimpi, saya teruskan kesaksian daripada istri saya. Ada bangunan besar, bangunan Petra, mukanya ada pohon beringin yang besar. Beringin ya, ya kalau tidak beringin tidak bisa besar. Ya kalau pohon kaktus ya kecil, besar dan menghalangi orang nggak bisa masuk. Pada saat sudah dipotong dengan itu alat gergaji elektronik, wah jiwa-jiwa mulai masuk. Karena yang menghalangi itu sudah tidak ada. Ya, ini bukan politik. Jangan bilang, oh itu pohon beringin itu Golkar. Jangan. Awas. Firman Tuhan. Bukan politik. Amin. Firman Tuhan adalah politik. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan baik saudara ya. Nah, Tuhan begitu baik sekali kepada kita. Marilah kita seimbang jalan. Jadi orang Kristen seimbang, jangan terus keluar. Suaminya makan diladeni sama pembantunya. Ya. Jangan ada orang bilang ini, wah kalau begitu saya tidak mau lagi mau keluar. Saya tidak mau ikut Komsel, saya tidak mau. Salah. Ikut saja tapi atur waktu, jangan jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Bukan kekurangan waktu, tapi tidak mau mengatur waktu. Saya sering kali mengatakan, Arojimu ada? Jam berapa sekarang? 8:15. Anda jam berapa? Saya kurang 20, 17. Anda? Kurang 5. Wah, express jet. Ya. Ada? Oh, tidak punya analogi. Pasrah sama Tuhan dengan Pak, sama dia? Tidak bapak juga. Oh, dia percaya sekali sama Tuhan Yesus. Tidak usah pakai itu. Ya, jam manusia aja ini tidak cocok sama saya, ini tidak cocok sama ini. Jamnya berbeda-beda. Ini jam manusia. Apalagi saudara mau cocok dengan jam Allah. Seringkali orang Kristen suka perintah Tuhan. Tuhan, cocokkan jammu dengan jam saya. Saya kurang seperempat. Tuhan juga kurang seperempat. Awas kalau tidak. Diawas lagi gitu ya. Bukan tidak punya waktu. Sama di sini arlojinya 27 jam. Coba angkat tangan. Saya 24. Kamu berapa? Ya, kamu ada? Ya, jangan lampu Aladin. Semua sama. Kalau ada orang pakai arloji, waduh saya kok cuma 22 jam, kurang 2 jam.
Oh, mungkin dia bisa komplain. Ya, Tuhan adil ini cuma 20 jam. 20 jam. Ya, atau yang satu arlojinya cuma 10 jam. Wah, bagaimana membaginya? Semua sama, 24 jam. Kalau satu ini bisa. Mengapa yang saudara lain tidak bisa? Pasti juga bisa. Nggak bisa bukan karena tidak bisa, tapi tidak mau atur waktu. Kalau diatur waktu, maka saudara bisa punya waktu untuk keluarga, ada waktu untuk pergi keluar komsel, ya. Tapi saya harap tidak ada orang yang ikut komsel dari Senin sampai Senin satu minggu, tiap hari. Jangan, ya. Saudara mesti ingat juga rumah tangga saudara, tapi juga jangan terikat. Saya pernah, makanya saya was-was, pernah saya berkhotbah di satu tempat, atur waktu. Atur rumah tangga saudara, dan atur untuk pergi memberitakan Injil, bersaksi. Nah, terus dia ketemu sama saya, Om, saya mau atur waktu. Oh ya bagus itu, cuma saya minta cuti dulu. Kenapa? Atur waktu. Atur waktu, semua orang 24 jam, dia bisa, bagus. Dia bisa atur waktunya. Mengapa Anda tidak bisa? Bisa kalau mau. Kenapa tidak mau? Iya, kalau saya tutup toko jam 6 sore terus ikut PA, saya kekurangan rezeki. Saudara tahu, saudara buka toko dari jam berapa? 10? 9? 8? Waduh, 8. 8 sampai jam 10 malam. Berapa jam itu? 12, 13, 14 jam. Luar biasa. Tapi kok enggak kaya, kok terus tetap kurus kering. Saudara, pada saat orang benar itu, dia memasrahkan hidupnya kepada Tuhan, bisnisnya juga diserahkan, maka Tuhan akan datangkan rezekinya. Bukan saudara cari rezeki, ayo sini. Persaingan toh, banyak persaingan dengan gereja juga banyak persaingan. Ya, kita tidak boleh terpancing, sebab kalau kita terpancing berarti kita juga kasihnya tidak ada. Nggak usah Tuhan. Saya percaya jiwa-jiwa datang itu oleh sebab Tuhan yang panggil saudara. Kalau bukan Tuhan yang panggil, tidak bisa. Mau dikasih duit naik becak, Cim. Ya, tapi tidak usah. Akhirnya tidak muncul. Ya, jangan kita membayar jiwa. Kita mesti berdoa untuk jiwa-jiwa dengan cucuran air mata. Ya, saudara. Mau saudara berbuat demikian? Mau mendoakan orang-orang yang masih belum diselamatkan? Sungguh? Ya, oke. Mari kita mau siapkan hati kita, supaya sukacita Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua, dan kita akan perlu keseimbangan juga di dalam rumah tangga. Perlu keseimbangan juga di dalam pernikahan saudara. Perlu kasih karunia juga untuk mengatur segala sesuatu. Hikmat. Puji Tuhan. Sebelum kita makan berjamahan suci, dan sebelum kita berdoa, saya mau bacakan. Sudah tidak usah buka, mau tulis boleh. Yakobus pasal yang ketiga ayat 13. Demikian bunyinya, dengar baik-baik. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Hikmat lahir dari kelemah lembutan. Apa artinya lemah lembut? Lembut. Tidak gampang marah. Bisa menahan nafsu. Bisa bertahan. Bisa menutup mulut. Ya, sama kalau mulut dibuka, sana buka, sini buka. Bisa kacau, lebih kacau. Belajar semua itu. Tidak bisa
Saya dulu tidak bisa. Saya bilang, Tuhan saya tidak bisa. Saya punya karakter begini. Orangnya keras. Dari Surabaya. Keras. Tetapi kerasnya itu sekarang untuk menghadapi dosa. Kuasa iblis. Kuasa kegelapan. Ya. Tapi di sini hikmat Allah itu lahir dari kelemah. Apa suara lemah lembut? Lemah lembut itu bukan cuma suaranya. Saudara. Bukan suaranya yang jadi lemah. Hatinya lembut. Betul? Hatinya lembut. Lahirnya dari situ. Makanya kalau ada apa-apa, belum apa-apa sudah marah jalan duluan di muka. Ini orang tidak punya hikmat Allah. Kalau saudara tidak punya hikmat Allah, minta sama Tuhan dan praktekkan itu, pasti roh lemah lembut itu akan bertumbuh sampai menghasilkan buah-buah. Dulu saya tidak bisa menahan amarah saya, sekarang bisa. Satu kesaksian. Itu berarti bahwa hidup saya tidak sia-sia. Itu berarti kasih karunia yang Tuhan beri kepada saya. Satu waktu saya mesti menghadap Dia dan Tuhan Yesus minta pertanggungjawab. Mana pertanggungjawabannya? Saya sudah kasih kamu kasih karunia begitu besar, begitu banyak dan sebagainya. Ini Tuhan. Haleluya. Maka saya berdiri di hadapan Tuhan, tidak perlu saya malu. Apa sebenarnya saya persembahkan? Ya, mau menerima hikmat Allah? Kalau hikmat Allah datang kepada saudara sebagai istri atau sebagai suami atau dua-dua, sudah jauh sudah yang lalu rumah tangga saudara sudah dibereskan oleh Tuhan, sudah dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Perlu hikmat. Ya, suami saya itu masih begitu. Kalau dia belum, tidak apa, sudah tidak perlu. Saudara sendiri minta sama Tuhan. Begitu juga kalau suami, ya istrinya belum, suami minta kepada Tuhan. Supaya keduanya diberikan hikmat. Dan hikmat Allah itu lahir dari lemah lembut. Perkara apa saja kalau kita hadapi dengan lemah lembut, pasti bisa jalan keluar ada. Betul? Tapi persoalan kecil, belum apa-apa sudah marahnya, iri hatinya, dendamnya. Perkara kecil jadi besar. Bukan karena perkara itu besar, tapi karena kita tidak menggunakan hikmat Allah. Kalau ada hikmat Allah, lahir dari lemah lembut, maka perkara yang besar jadi kecil. Tapi kalau tanpa hikmat Allah, perkara kecil jadi blow up. Jadi besar. Jadi ingat, itu rahasia kelicikan iblis. Dia tidak suka kalau saya buka telanjangi dia. Itu adalah kelicikan. Tapi kita tidak usah takut karena Alkitab firman Tuhan adalah pada kita. Dan dia adalah senjata kita. Amin. Saudara, hanya 3 senjata. Mengucap syukur tiap hari. Ya, saya masih ada masalah. Tidak menjadi soal. Senantiasa mengucap syukur. Memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita menyanyikan. Syukur. Jangan
semua dengan segenap hati. Oh, buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Oh, berterima kasih buat anugerah kasih-Mu. bersyukur, haleluya. Buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Oh, Berterima kasih buat anugerah kasih-Mu, haleluya. Buat segala yang terjadi di dalam sekali lagi syukur. Oh, haleluya. Bersyukurlah di sepanjang hari. Haleluya. Haleluya. Terpujilah sebab Engkau Maha Pengasih. Oh, tapi Engkau juga kebenaran. Engkau juga jalan dan kebenaran dan hidup ya Bapa. Oh, haleluya. Berikan roh syukur kepada kami Tuhan. Curahkan roh syukur, roh memuji, roh menyembah kepada-Mu. Haleluya. Oh, bahagilah roh kami yang lama ya Bapa. Berikan roh mengucap syukur dalam segala keadaan. Berikan roh kelemah lembutan. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Engkau baik ya Bapa. Segala pujian sembah kami naikkan ke hadirat-Mu. Haleluya. Puji nama-Mu ya Bapa. Terpujilah terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Curahkanlah roh penyembahan ya Bapa. Curahkanlah roh pemuji. Curahkanlah roh yang mengucap syukur. Puji nama-Mu Tuhan.
biarlah semua berbahasa roh, sembah Dia dengan bahasa roh. Puji namamu Tuhan, puji namamu Tuhan. Setiap hari. Jamalah setiap hari. Buka hati saudara. Haleluya. Roh Kudus adalah roh penghibur. Roh Kudus adalah roh penolong. Roh Kudus adalah roh kekuatan. Terimalah Dia, terimalah Dia, terimalah dalam hidup Anda. Biar api Roh Kudus lebih menyala lagi. Oh Roh Kudus, bakarlah kami dengan api Roh Kudus. Siapa yang suam bangkit, siapa yang kehilangan kasih pula-pula bangkit kembali. Yesus segera akan datang kedua kali sebagai Raja segala Raja. Haleluya. Dengarkan. Dengarkan. Saya akan memintakan roh mengucap syukur kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Karena itu salah satu senjata iblis tidak tahan. Kalau Anda mengucap syukur. Tapi kebalikan mengucap syukur adalah Anda mengomel, bersungut. Iblis senang. Orang yang mengomel dan bersungut itu sudah kalah di mata iblis. Tapi Anda orang yang terus mengucap syukur walaupun situasi sulit. Kalau melihat keadaan tidak mungkin kita mengucap syukur. Mungkin kita komplain sama Tuhan. Kenapa begini? Kenapa? Tapi orang yang terus mengucap syukur walaupun lingkungan tidak mendukung dia, itulah orang pemenang. Pemenang, lebih dari pemenang. Siapa yang ingin menerima roh mengucap syukur? Angkat tangan saudara-saudara. Saya akan mohonkan kepada Tuhan. Oh Bapa di sorga, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat ke atas. Haleluya. Menyadari bahwa kami tidak mampu seorang diri. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Engkau Bapa di surga. Kami perlu Roh Kudus dan kasih karunia-Mu. Berikan kami roh mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, buka hati saudara. Oh, sikara lama-lama. Kira lama santara lama tokoyo saudara. Haleluya, haleluya. Kira lama sikara. Oh, urapan Roh Kudus ada di sini. Kira lama sikara lama. Urama sikara lama. Sikara lama so.
tentara surga ada di tengah-tengah kita. Oh, luar biasa, ada sukacita yang besar. Roh mengucap syukur datang atas saudara. Haleluya, haleluya. Hidup saudara dirubah 180 derajat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita merasa seperti baru lahir kembali. Haleluya. Lahir baru dengan roh mengucap syukur, roh mengucap syukur, roh memuji, roh menyembah kepada Tuhan. Luar biasa. Oh, terima kasih. Maka saudara lihat nanti rumah tangga saudara akan pulih, akan berubah. Yang tadinya hanya kata-kata marah, kata-kata kasar, kata-kata saling menghakimi, saling menyalahkan, saling menyudutkan, saling ngomel dan sebagainya, yang membuat iblis lebih banyak masuk rumah itu. Tapi sekarang saudara memuji dan mengucap syukur, maka pastikan tidak ada satu iblis yang berani nongol di situ. Karena roh mengucap syukur itu dahsyat, dahsyat, dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Hadapi iblis dengan roh mengucap syukur. Sekali lagi, hadapi iblis dengan roh mengucap syukur. Sekarang saudara bisa mengetahui mengapa yang lalu-lalu saudara sering kali gagal dan kalah. Karena Anda berhadapan dengan iblis, tapi Anda tidak menggunakan roh mengucap syukur. Anda mengomel, Anda bersyukur, Anda komplain, tak puas ini, itu dan sebagainya, kurang ini, itu dan sebagainya. Maka dengan hati yang seperti itu, iblis masuk dan menang. Tapi kalau kita hadapi lain sekarang, dengan cara yang lain, yaitu mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur, memuji Tuhan. Oh, luar biasa Tuhan, begitu baik. Maka siapa yang kalah? Iblis. Siapa yang kalah? Iblis. Siapa yang kalah? Iblis. Oh, Ramasikara. Jangan nanti pulang bilang sama suami saudara, engkau iblis. Tidak. Suami saudara tidak pernah jadi iblis. So, kalau suami saudara jadi iblis, saudara sebagai istri juga iblis. Sama-sama iblis. Tapi tidak, kita bukan anak-anak iblis. Kita anak-anak Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Saya undang para pelayan perjamuan suci segera tampil ke depan. Terima kasih Bapak. Engkau memberikan kami firman pengajaran-Mu. Dan sekarang Engkau berikan kami juga perjamuan kudus. Sungguh luar biasa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan saya duduk kembali. Kita menyanyi sebab kasih-Mu besar mengatasi langit. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit. Ya, oke. Mari silakan berdiri semua. Soal. Setiamu sampai ke awan-awan. Oh. Tinggikan diri.
kasih-Mu, Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Oh, jiwaku butuh kepadamu ya Bapa. Jiwaku lapar kepada Engkau Yesus roti hidup. Oh, jiwaku lapar kepada kasih-Mu. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Oh, ku sembah Kau. Haleluya. Rajaku, raja di atas segala raja, di tempat pahala. Oh, puji syukur Tuhan. Puji syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Kita menyanyikan terus nyanyian ini. Tinggikan Kau Allah. Ku tinggikan Kau Allahku. Tinggikan Kau Allahku di tempat maha kudus-Mu. Hatiku rindu memandang wajah-Mu, Yesusku. Di sana sudah dapat, yang belum dapat tolong angkat tangan.
dan kasih-Mu, Yesusku. haleluya. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur kami tidak cukup hanya saat ini, tapi dari pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, sepanjang hidup kami. Jadikan kami berikan terus roh mengucap syukur. Haleluya. Urapan pada di sini. Urapilah roh mengucap syukur di tengah urapan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Syukur bagimu. Syukur, terima kasih. Tidak ada satu peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang kami sesali ya Tuhan. Seperti Yusuf yang mengatakan tidak perlu menyesali apa yang telah terjadi. Semua ada tanda pembelajaran supaya kita naik kelas, supaya orang Kristen jangan TK terus, tapi naik kelas melalui ujian demi ujian. Sebab itu jangan takut. Kalau Anda sedang mengalami ujian, jangan takut. Kalau rumah tanggamu mengalami ujian, bisnismu, jangan takut. Haleluya. Mengucap syukur terus setiap hari. Mengucap syukur di dalam bentuk nyanyian juga bisa. Pujilah Dia terus, muliakanlah Dia terus. Jangan bersungut. Jangan bersungut. Jangan mengkomplain kepada Tuhan. Haleluya. Sebab ucapan syukur itu adalah senjata. Berapa kali kita menang oleh sebab mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Angkat roti itu. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur. Lihat, sebentar lagi Dia akan ditangkap dan disiksa. Masih bisa mengucap syukur. Bukan main. Apakah karena Yesus? Karena kasih karunia Allah ada di dalam Dia. Yohanes 1 mengatakan Dia datang penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Nah, Dialah sumber kasih karunia. Dan kalau Dia bisa mengucap syukur di tengah-tengah aniaya, kita pun bisa. Karena yang melakukan bukan kita sendirian, tapi roh kasih karunia. Roh Kudus adalah roh mengucap syukur. Haleluya. Lagi sekali. Dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya? Percaya bahwa bilurnya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan saudara? Percaya bahwa dagingnya Tuhan adalah makanan yang sesungguhnya? Siapa yang makan dia akan mendapat hidup yang kekal? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Angkat itu cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan setiap kali kamu minum cawan ini, maka kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Apa saudara percaya? Bahwa salib Kristus adalah salib penyelamatan. Percayakah saudara bahwa darahnya Yesus bisa menghapus segala dosa saudara? Terima kasih, mari kita mau minum dalam nama Tuhan Yesus. Ku inginkan Kau Allah. Terima kasih Bapak.
dengan kasih-Mu, Yesus. Haleluya. Bukan kami lebih dulu yang menemukan Yesus, Yesus lebih dulu menemukan kami. Bukan kami yang memilih Yesus, Yesus yang memilih kami. Kasih karunia-Mu luar biasa. Oh, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Oh, urapilah semua mereka ya Bapa, urapilah semua kami ya Bapa. Oh, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah satu awal yang baru, awal dari satu kehidupan yang baru, awal dari satu kehidupan yang dilahirkan kembali. Roh mengucap syukur ada di dalam kita. Pertahankan itu. Jangan hanya oleh sebab penderitaan sedikit, oleh sebab aniaya sedikit, oleh sebab percobaan sedikit, oleh sebab ujian sedikit, kita mulai kembali mengomel dan bersyukur. Tuhan menangis. Tapi pegang baik-baik komitmen saudara pada malam ini. Saudara minta roh mengucap syukur. Dan saya sudah mintakan dan saudara sudah menerima roh mengucap syukur. Tapi jangan lupa, ini bukan awal dan akhir. Roh mengucap syukur itu harus dipraktekkan, diberdayakan. Kalau tidak, dia akan keluar. Burung merpati, Roh Kudus kalau didiamkan, tidak diberi makan, minum, dia akan keluar. Wah, terlalu riskan kalau kita mengalami hal seperti itu. Sebab itu, roh mengucap syukur itu perlu dilatih setiap hari dimanapun saudara berada. Bahkan pada saat saudara menghadapi sesuatu masalah yang saudara tidak ingin hal itu terjadi seperti itu, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan dalam segala hal. Makin saudara mempraktekkan, roh itu makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Dan roh itu yang lebih besar dari segala roh-roh kekhawatiran, ketakutan, roh-roh yang lain. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Haleluya. Puji Tuhan. Saya minta dari saudara Hengki Laudia akan berdoa. Tutup dalam doa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Bapa di surga, sudah henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Engkau Ya, Tuhan. Bapak. Sebab hanya itulah yang dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Jikalau Engkau menghendaki Tuhan, kami bisa melakukannya itu setiap saat. Ya, Dan menjadi gaya hidup kami dimanapun Amin. kami berada Tuhan. Ya, Kami Bapak. bersyukur pada malam hari ini Terima kasih, kami Bapak. bisa ada di tempat ini. Kami bisa menyembah kepada Engkau, kami bisa memuji-muji kebesaran-Mu Tuhan. Sebab semualah itu yang dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh kasih karunia-Mu sehingga kami dapat melayani Engkau Tuhan. Bukan karena kami kuat dan kami gagah, Ya, bukan Jesus. karena kepintaran kami Tuhan kami dapat Terima melayani. kasih, Bapak. Semua itu oleh karena kemurahan semata-mata daripada Allah. Baiklah Tuhan, jikalau setiap dari kami Tuhan, kami dapat melayani Engkau dengan benar dan sungguh-sungguh Tuhan. Sebab itu kami minta kekuatan, hikmat, akal budi Tuhan, agar setiap apa yang kami layani, Ya. semua untuk kemuliaan dan keagungan Amin. nama Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan. Bahkan kami semua di tempat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus tetap menyertai kami dan tetap mengarungi kami, memberikan damai, sejahtera, sukacita Tuhan. Ya, Bapak. Sehingga damai itu kami dapat bagikan di antara keluarga kami, di antara rekan-rekan sekerja, dan semua orang yang berada di sekitar kami Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami beralaskan doa ini. Semua yang percaya katakan Amin. Haleluya.